Sekarang pada ribut soal Pilkada Jakarta 2 putaran gitu. Nah, kenapa? Karena Jakarta ini masih menjadi sentra, ya, menjadi pusat peradaban Indonesia. Nah, dan juga Jakarta ini bisa menjadi batu loncatan gitu untuk Pilpres 2029. Tetapi seperti yang teman-teman di Partai Kebangkitan Bangsa kemarin obrolin di depan media massa bahwa kalau calonnya nggak laku, buat apa dipaksain gitu. Nah, sejak awal memang Ridwan Kamil ini nggak laku di Jakarta, sehingga meskipun semacam bansos atau apapun lah digelontorkan gitu kan untuk mendongkrak elektabilitas Ridwan Kamil, ini masih mustahil karena pemilihnya di Jakarta ini udah pada cerdas-cerdas gitu. Meskipun bahkan ada beberapa apa namanya ya sosok-sosok tertentu seperti misalnya seorang menteri yang kemudian dipaksa untuk turun tangan bersuara untuk membangun framing 2 putaran pilkada Jakarta. Ini rasa-rasanya juga nggak laku gitu. Bahkan menteri tersebut justru malah mendapatkan banyak serangan negatif dari para pengamat politik yang netral, yang profesional dan lain sebagainya. Nah, apakah hal ini akan terus berlanjut hingga 2 putaran sukses dilaksanakan di Pilkada Jakarta? Nah, harapan warga masih sama. Pramono Anung dan Rano Karno ini sudah positif menang 1 putaran, ya kan? Di angka 50% plus 0,7%. Nah, teman-teman, framing untuk kemudian ada kecurangan di sana sini. Nah, yang namanya politik mah mana ada yang benar-benar bersih gitu. Di zamannya Jokowi 10 tahun terakhir memimpin sebagai presiden, ya kan, politik dan wawasan kebangsaan ini menjadi carut marut. Ini nggak usah diobrolin kemana-mana, lu pada tahu juga kan gitu. Nah, biar nggak kemana-mana juga pembahasannya, oke kita simak bareng-bareng. Dan inilah kenapa Jakarta sampai hari ini masyarakatnya tetap yakin bahwa Pramono Anung dan Rano Karno ini menang 1 putaran. Oke, ini dia. Kawan-kawan, pagi ini saya ingin mengajak kita semua untuk ngakak. Ngakak selagi memang ngakak belum kena pajak gitu ya. Kalaupun ngakak dipajakin, waduh, kita jadi mengurangi ketawa. Soal Harun Masiku, ada menteri yang menawarkan imbalan 8 miliar. Sebelum hal ini terjadi, saya pribadi di sosial media pernah mengatakan ke publik, saya bisa menangkap Harun Masiku. Butuh 1, pro bono mereka yang punya sertifikat forensik digital analis. Tapi kala itu saya nggak dapat gitu ya. Nah sudah, kita menyimak aja berita Harun Masiku sampai hari ini. Dan terakhir, kemarin atau 2 hari lalu, Marwara mengatakan siap memberi imbalan menangkap Harun Masiku. Kalau konteks saya menyampaikan ke publik, itu dasarnya adalah saya sering mengerjakan ranah-ranah non-litigasi, mencari anak hilang, kasus David yang di Singapura kalau dulu dibunuh di NTU itu. Juga saya pernah secara profesional untuk mencari hacking yang masuk ke Bumi Resource. Bisa dilihat di online, jadi bukan tanpa dasar gitu. Nah kalau sekarang ditawarkan 8 miliar tentu harusnya saya bergairah. Justru sebaliknya kalau dilipat 2kan pun saya menjadi tidak berminat. Karena ranahnya menjadi sangat politis gitu ya. Nah yang menjadi persoalan hal-hal begini kan memperkuat citra hukum kita tidak ditegakkan secara benar gitu. Kita membuat situasi mengambang, mengawang-awang, berwacana bahwa hukum kita makin law enforcement kita makin tidak kuat. Nah saya heran, harusnya kan dengan dana yang besar di penegak hukum ya, mereka membeli alat yang luar biasa, hampir dipastikan tidak ada orang yang nggak bisa dicari, baik dari komunikasi di gadget, suara yang bisa dideteksi dan seterusnya. Jadi yang ngakak jadinya gitu loh. Kalau sekarang saya terus terang nggak berminat lagi, walaupun 16 miliar gitu, sangat politis. Justru kepastian hukum yang kita tuntut dari aparat menggarap ini gitu, tidak membiarkan gitu ya. Nah kita lihat, saya baru pulang dari Malaysia. Di Malaysia itu PPN atau GST 6%, orang kelebihan bayar pajak dikembalikan dalam 2 kali 24 jam. Di kita misalnya mengatakan lebih pasti diaudit, dijanjikan juga kalau terbukti tahun depan dibayar.
Nah, bagaimana dengan ekonomi kita sekarang gitu? Di Batam industri sudah banyak yang hijrah ke Malaysia. Contohnya, alasan mereka apa? Kepastian hukum, transparansi tax gitu. Nah, sampai kapan hukum penegakan keadilan yang diworo-woro, dioyo-oyo seperti hari ini, menawarkan 8 miliar gitu dan seterusnya. Jadi dari Washington DC, saya mengucapkan selamat kepada Mas Pram dan Bang Dul yang telah memenangkan kontestasi Pilkada DKI Jakarta dengan 1 putaran. Semoga Jakarta semakin maju dan warganya semakin makmur di bawah kepemimpinan Pram Dul 5 tahun ke depan. Salam dari Washington. Halo, apalagi sih Pak? Kan dari KPU udah jelas nih ya, suaranya 50% lebih. Apa sih susahnya mengaku kekalahan? Kalau gini caranya, kelihatan banget haus kekuasaannya. Bapak-bapak sekalian, gue sebagai anak muda Jakarta butuh lapangan kerja. Gue udah pengen lagi janji, bukan ngeliat kampanye mulu. Kalau Ridwan Kamil masih nggak terima nih kekalahan, mending balik dah ke Bandung. Tuh naik mobil curhat dah. Kan tadi ada karangan bunga, ada tertulisnya dari Marwara S. Simbolon. Nah, kalau yang di depan tadi sebutkan tertulis Marwara S. Ya karena itu dari yang mengirim, kan kita sendiri nggak menerima nota pengirimnya siapa dan juga tidak ada kartu nama yang diberikan ya. Jadi ya dibaca seperti yang tertulis saja, kita juga tidak tahu itu siapa gitu. RK siapa? Kalau RK? Hah? RK. Mungkin dari rukun kampung sekitar ya. Mungkin dari Roy Kinasi. Jadi, kalau ditanya yang mengirim bunga kan ya kita juga hanya bisa melihat dari yang tertulis di papan bunga itu. Jadi kalau itu Marwara SS-nya siapa kita juga ngerti, RK juga siapa ngerti. Kalau mungkin memang beliau kan pasti nanti akan mengkonfirmasi. Nah, jadi sementara partai-partai lain itu terbelah, yang cukup tidak ada yang solid. Bahkan partai seperti Gerindra itu cuman 40-an persen pemilihnya itu mendukung RK Suswono. Padahal partai padahal utama. Golkar itu nggak nyampe 50%. Memang paling banyak ke RK Suswono, tapi tidak sampai misalnya 60-70. PKS gimana Mas Jayadi? PKS itu menariknya, PKS juga terbelah. Baru kali ini PKS terbelah di Jakarta. Karena biasanya solid tuh. Iya, saya kira kan penjelasannya yang ingin saya katakan tadi ya, PKB, Nasdem, PKS. Pola itu hanya satu yang bisa menjelaskannya, faktor Anies kan. Jadi karena misalnya PKS, kenapa masih terbelah? Karena selama ini ada kedekatan yang sangat kuat antara pemilih Anies dengan pemilih PKS gitu. Nah, karena endorsement Anies itu lebih jelas ke Pramrano, maka para pemilih PKS yang lebih dekat ke Anies itu kemudian kan juga banyak yang pindah, meskipun ya. Nah, jadi sementara partai-partai lain itu terbelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, sobat RH sekalian, ya, keputusan PKS untuk mengkhianati Anies Rashid Baswedan dari kesepakatan mengajukan aman Anies Sohibul Iman, dan kemudian ketika ada peluang putusan MK tetap bergeming itu artinya tidak bergerak ya, bukan tidak bergeming, tidak lagi pulang seperti di Jawa Barat menghadirkan pasangan sendiri Ahmad Saiku dan Ilham Habibi, akhirnya mengecewakan pendukung PKS, dan sehingga PKS yang terkenal sebagai partai yang solid akhirnya terbelah, terutama di Jakarta. PKS tidak sadar bahwa pemilih PKS itu adalah pemilih Anies.
pemilih Anies kebanyakan memilih PKS. Tetapi mereka percaya diri bahwa PKS solid sebagai partai kader. Ternyata enggak juga. Mungkin kader militan PKS solid, tetapi mereka orang seperti saya misalnya, ketika kemudian PKS berkhianat, maka saya sebagai pemilih PKS at least pada 2 edisi pemilu terakhir memilih untuk tidak memilih calon PKS di DKI Jakarta. Ya, akibatnya kalah. Jadi sobat era sekalian, kalau kita hal yang sama pernah saya dengarkan dari Yunarto Wijaya. Untuk pertama kalinya PKS terbelah. Kenapa terbelah? Ya sederhana saja. Karena PKS itu Abah itu PKS in general. Ya, in general. Nah, di sini kekalahan tersebut ya harusnya PKS yang mengantongi setidaknya menjadi wakil gubernur. Kalau dia berpasangan dengan Anies, jadi dia tidak dapat apa-apa. Di kabinet pun dia cuma menitipkan 1 menteri, seorang profesional. Tidak ada dari politisi PKS. Jadi apa yang didapat PKS? Bahkan di Pilkada Depok yang selama 20 tahun dikuasai PKS, mulai dari Nur Mahmudi Ismail, kemudian berikutnya wali kota berikutnya, tapi sekarang boncos. Di Jawa Barat PKS pernah berjaya dengan Ahmad Heriawan 2 periode, boncos juga. Jadi sobat era sekalian, ini pelajaran bagi PKS ya, agar tidak berkhianat dengan suara rakyat. Kita tidak tahu apa masalah PKS sehingga dia kemudian mengkhianati Anies dan konstituennya. Apa yang dicari PKS ketika dalam pasangan Ridwan Kamil Suswono dia hanya mendapatkan wakil gubernur, sama seperti kalau dia mengusung Anies. Padahal kalau mengusung Anies rasanya jauh lebih besar peluang Anies untuk memenangkan pertarungan ketimbang kalau seandainya dia berpasangan dengan RK. Tapi nasi sudah menjadi bubur dan ini menjadi pembelajaran yang penting bagi elit-elit PKS yang kita tidak tahu apakah termasuk terbelenggu juga orang-orang yang pernah menjabat di pemerintahannya sehingga kemudian tiba-tiba dia berpikir untuk bukan berkhianat ya, meninggalkan Anies Baswedan. Coba kita lihat ya sahabat sekalian, ini suka atau tidak ya, saya mengucapkan ini karena saya pemilih PKS. Saya cinta PKS ya, tetapi kemudian PKS kok begini. Ya. Jadi jangan marah ya Pak PKS ya. Karena kalau saya mengatakan demikian karena saya menyayangkan PKS kemudian tidak bisa mempertahankan wilayah-wilayah basisnya terutama di Depok. Coba kita bacakan di berita metrotvnews.com. PKS tumbang di Depok usai 20 tahun berkuasa. Ini hasil quick count dengan suara masuk 94%. Walaupun masih tanda tanya, tapi kalau quick countnya sudah jauh ya bisa-bisa kalah ya. Depok. Hasil quick count Pilkada Depok 2024 mengejutkan. Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 2 Supian Suri, Chandra Rahman Shah, sementara unggul atas petahana dari PKS Imam Budi Hartono, Ririn Farabi Ar-Rafiq. Menurut hasil hitung cepat Foxpol Center pada pukul 18.20 WIB Rabu 27 November 2024, Supian Chandra meraih 52,88% suara, jauh meninggalkan pasangan Imam Ririn yang mengumpulkan 47,12% suara. Jumlah suara yang masuk tercatat sebesar 94%. Dengan data ini banyak pihak terkejut mengingat Depok telah menjadi wilayah kekuasaan PKS selama 2 dekade terakhir dengan mengantarkan Nur Mahmudi Ismail hingga Imam Budi Hartono. Apakah ini sinyal bahwa Depok akan berpindah haluan? Koalisi raksasa Supian Chandra, pasangan Supian Chandra diusung oleh koalisi 12 partai besar termasuk PDIP, Gerindra, Demokrat, dan Nasdem. Strategi kampanye dengan kekuatan koalisi besar ini tampaknya berhasil menggerus suara petahana PKS yang beraliansi dengan Golkar dalam pilkada kali ini. Sementara itu hasil survei sebelumnya justru menunjukkan tren berbeda. Hasil survei Foxpol Center pada 16 November mencatat Imam Ririn unggul dengan elektabilitas 51,7%, sedangkan Supian Chandra hanya meraih 39,2%. Perubahan drastis ini menjadi pertanyaan besar, apa yang membuat PKS kehilangan kekuatannya di Depok? Hasil quick count mencerminkan perubahan preferensi pemilih di Depok. Ada yang menyebut koalisi besar sebagai faktor penentu, sementara sebagian lain melihat kejenuhan masyarakat terhadap dominasi satu partai sebagai alasan utama. Namun hasil ini masih bersifat sementara. Hasil resmi Pilkada Depok baru akan diumumkan oleh KPU setelah proses rekapitulasi suara selesai pada 16 Desember 2024.
Apakah PKS mampu bangkit di detik terakhir atau ini benar-benar akhir dari era kejayaannya? Ini calon dari PKS terancam kalah di Depok. Jadi saudara sekalian, ini yang kemudian kita sayangkan, ya, saya sayangkan sebagai pemilih PKS dalam 2 edisi terakhir. Saya memilih PKS bukan hanya karena soal ideologi kanan, alasan kanan, tapi alasan mau beroposisi kepada Mulyono dan menjadi satu-satunya yang beroposisi terhadap Mulyono setelah Demokrat melipir juga pada saat-saat atau tikungan terakhir. Dan paling tidak, ya, pertambahan kursi di DKI menunjukkan bahwa PKS leading dan menjadi ketua DPRD. Di tingkat nasional cuma tambah sedikit 3 kursi tapi lumayan. Di DKI yang banyak lumayan, yang membuat dia menjadi juara 1. Tetapi rupanya ini tidak disertai dengan keberuntungan di pilkada eksekutif. Karena Suswono yang seharusnya menjadi wakil gubernur kalau menang ternyata kalah for the time being itu sementara waktu. Di Depok juga PKS yang begitu perkasa sebelumnya juga kalah. Jadi saudara sekalian, jangan main-main dengan suara rakyat, dengan aspirasi rakyat. Seandainya, ya, menurut saya PKS solid dari awal mendukung Anies Baswedan, mungkin beda gairah dampak dari para pendukung Anies untuk memenangkan kader-kader PKS, apalagi ada imbauan langsung dari Anies tidak di detik-detik terakhir. Karena imbauan di detik-detik terakhir itu hanya berlaku kuat di Jakarta ketika ada perlawanan, ya. Karena Jakarta orang melihat yang dilawan adalah Mulyono, sementara di Jawa Barat yang dilawan adalah Prabowo, beda lagi. Di Depok yang dilawan enggak tahu siapa, mungkin Prabowo. Makanya kemudian berbeda semangat perlawanannya antara Jakarta dan daerah yang saya sebutkan tadi, Depok dan Jawa Barat. Ini pelajaran penting bagi PKS, ya, agar menjadi partai yang benar-benar amar ma'ruf nahi mungkar, tidak pragmatis, apalagi kemudian mengorbankan haluan partai untuk saya tidak tahu kepentingan siapa ketika gabung dengan Kimplas, padahal PKS tidak menitipkan apa-apa juga kecuali 1 orang yang menjadi Menteri Tenaga Kerja. Selebihnya tidak ada politisi PKS atau pengurus PKS yang menjadi menteri di kabinet Prabowo. Lalu apa yang engkau cari PKS? Apakah engkau juga termasuk orang yang tersandra? Saya tidak tahu, ya. Tanyakan kepada kucing yang bergoyang, ya. Nyimak, PKS suruh introspeksi. Wakakak PKS terlalu sombong. Sesuai prediksi pemilih, PKS itu rasional dan mikir, akhirnya nyungsep kan. PKS rungkat, PKS ibarat main slots, udah judi rungkat pula. Wakakak gabung Kimplas dijanjiin kursi menteri dan nggak boleh usung Anies, malah kena prank. Terbukti PKS gagal di Jakarta dalam pilkada DKI, padahal pemenang pilek. Sadarkah bahwa PKS bahwa Anies efek terbukti dapat mengalahkan mereka. PKS berbenah di Sumut bukan faktor PKS Bobi menang, tapi faktor Mulyono dan Prabowo. Saya juga pemilih PKS, begitu PKS hianat saya golput. Di Jawa Barat rungkat PKS wakakak. PKS kepedian, kader-kadernya terkesan mengeksklusifkan diri, suara pemerhati. Udah gue bilang jangan macam-macam sama Anies, sekarang tenggelamkan lo PKS, rasain dah lo. Kemarin gue pilih PKS sekeluarga malah jadi pengkhianat. Resiko nyebong, dijauhi umat Islam karena kata ada yang menyebut haram. Di tempat saya bupati yang didukung PKS juga kalah telak. Wakakak, PKS partai dakwah yang tergiur ghanimah, bertaubatlah. Mengutip pimpinan PKS, kekuasaan itu indah. Itu yang dikatakan oleh Sekjen PKS, ya. Kemudian andai PKS mencalonkan Anies di Jakarta, udah jaminan win streak di 2029, siap panen. Sayang PKS main politiknya nggak canggih, mudah dikibulin Kimplas. Ya, saya juga tidak tahu, ya, apakah orang PKS ada yang tersandra ketika jadi menteri sehingga mengorbankan strategi partai. Inilah balasan untuk PKS, jangan macam dengan simpatisannya. PKS pemilu lu itu bukan berdasarkan bansos. Pemilih PKS itu rata-rata kritis, harusnya lu rangkul bukan ditinggal. Ya, dan kelihatan tuh, ya, komentar PKS-nya. PKS sudah hancur, jangan lagi marah oleh ucapan Pak Repli. Apa yang dikatakan beliau sudah terbukti benar. Kalau masih defensif juga makin boncos lu, rakyat makin gak simpatik, ya.
Bung Refli, apakah ini caranya menghancurkan golongan perubahan? I don't know exactly. PKS blunder parah, nggak ketolong. Entah apa yang dicari PKS kok malah nyari penyakit. Kadernya dijadikan menteri pun tidak. Sudah jelas-jelas pemilih PKS anti Mulyono kok malah gabung ngusung Bobi. Nasibmu PKS. Merusak negara dibilang politik. Kenapa PKS dihukum pemilihnya tapi partai lain tidak pernah dihukum pemilih? Karena pemilih PKS itu rasional. Mereka rela berkorban tanpa dibayar asal Anda jadi partai benar aja. Masyarakat sekarang ini sudah sangat muak dengan institusi coklat. Minta tanggapan Bung Refli dong. Seharusnya institusi coklat itu menurut Bung Refli harus diapakan, dibubarkan atau direformasi. Tolong jelaskan. Nantilah. Salah satu spekulasinya harusnya dipecah ya. Tidak boleh ada kekuatan sipil yang begitu dahsyat seperti ini, seperti kekuatan militer ya. PKS maksudnya dipecah antara mana yang menjadi Kamtibmas, mana yang menjadi penegak hukum gitu ya. Cuma PKS dapat 3 menteri bang dalam mimpi. Cuma gue nyesel karena calonnya Jokowi kalah karena gue nggak bisa ketemu mobil curhat game di pinggir jalan, juga nonton Disneyland di Pulau Seribu. Apa maksudnya ini? Intinya satu, kalau Mulyono di kiri kita harus ambil kanan, kalau dia di atas kita ambil bawah. Nggak sudi satu kubu sama presiden, nir etika dan miskin nurani. PKS cepat ganti petingginya. Tuh kuliah lagi sama Bang Refli. Enggak juga ya. Tenggelamkan sekali lagi PKS di 2029. PK mencret undang Habib Abu Bakar Al-Habsyi bang. Karena itu nyata PKS wakakak. Jubirnya PKS itu loh. Di Batam PKS malah ngusung calon non muslim. Sudah tidak respect lagi dengan PKS. PKS kalah sama gercos. Petingginya enggak bener. Jadi saudara sekalian, kalau orang kemudian ramai-ramai PKS, saya tahu ya, pemilih RH Channel itu adalah pemilih PKS juga. Tapi begitu RH ngeritik, dimarahin. Kenapa? Ya, Anda udah jelas, Anies itu bagaimana aset berharga bagi PKS. Lalu Anda ingin musuhi Anies, ya susah lah, ya kan? Kan kalau kita bicara tentang politik itu atau perkawanan, 1000 kawan itu kurang dibandingkan 1 musuh. Lah ini 1 orang dijadikan musuh dan nama orang itu Anies Rashid Baswedan pula. Untung Anies baik untuk konteks Jawa Barat, tapi udah terlambat. It is too late. Seandainya konsisten misalnya mendukung Anies, saya kira ada giroh seluruh Indonesia untuk mendukung PKS. Itu yang saya heran, kenapa nggak diambil PKS poin ini? Nggak ngerti saya. Ataukah karena petinggi-petingginya, pembesarnya terpengaruh oleh Mulyono semua dengan bujuk rayu Mulyono juga yang ternyata tidak benar juga dalam konteks misalnya kabinet misalnya. Padahal giro, semangat perubahan itu yang harus diambil, dan partai yang berhak mengambil itu adalah PKS, karena PKS dianggap yang paling konsisten, tidak meninggalkan Anies. Kalau seandainya mencalonkan Anies sendirian. Jadi keuntungannya tidak hanya di Jakarta, tapi seluruh Indonesia. Anak-anak Abah pasti akan bergerak untuk memilih, memenangkan calon-calon PKS. Tapi ya sudah, nasi sudah menjadi bubur, mau diapakan lagi ya, dan jangan dimarahin orang-orang yang mengkritik. I criticize PKS because I love you PKS, ya, and I'm your voters. I cast my vote twice in the 2 last election, 2019 and 2024. Karena itu hidup PKS. Untuk sementara mati tidak apa-apa di DKI, ya, terkapar di Jabar tidak apa-apa, keok di Depok tidak apa-apa.